berada, senang sekali bila tahu Anda masih terus bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rari.co.id. Dan pendengar Rari, kita sudah sampai di sesi wawancara pendengar ya. Kami akan hadirkan 3 topik pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Salah satunya piknik over the hill telah sukses dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF, dan event berdurasi 2 hari ini yang diselenggarakan pada pekan kedua bulan November berhasil menarik ya 1037 pengunjung dari total 1372 orang yang mendaftar secara online. Dan untuk membahas soal ini pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini sebenarnya apa sih dampak penyelenggaraan piknik over the hill di Labuan Bajo ini? Kita akan ngobrol bersama Sana Fatina, Direktur BPOLBF, sudah di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Mbak Sana, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Salam sehat Mbak Sana, ke Labuan Bajo Salam dari Ende. sehat. Oke, Mbak Sana, ini piknik over the hills atau piknik di atas bukit ini ya. Ini apa yang membuat BPOLBF kemudian akhirnya membuat ide untuk event yang berbeda dan juga boleh dibilang unik seperti ini, Mbak Sana? Silahkan. Oke, jadi kan kita sudah kemarin sebelumnya terakhir itu adalah penyerahan sertifikat HPL-nya ya, berarti itu sudah menjadi milik BPOLBF untuk area 129 hektar ini, dan kemudian kita sudah bisa mulai melakukan pembangunan aktivitas di sana. Nah, kemudian juga kita juga sudah mendapatkan penetapan tarif nih dari tarif BLU dari teman-teman Kemenkeu, sehingga kita juga sudah mulai bisa aktivasi melakukan transaksi dan penjualan dan lain-lainnya. Nah, kemudian kan lokasi ini kita ingin aktivasi, kan selama ini kan mungkin orang-orang hanya tahu aja, oh ada namanya Parapuar dan lain-lain. Nah, kita ingin menghadirkan si Piknik Over the Hill sebagai cara untuk memperkenalkan si destinasi baru yang namanya Parapuar ini. Di mana di Parapuar ini kan memang nanti akan kita bangun ya sebagai kawasan pariwisata terpadu, ada hotelnya, ada activity atraksinya dan lain-lainnya. Tapi untuk yang paling sederhana dulu yang bisa dikunjungi adalah si Taman Parapuar ini. Nah, hadirlah Piknik Over the Hill ini untuk memperkenalkan destinasi Parapuar. Kemudian sengaja kita pilih cara yang berbeda, yang anti mainstream lah ya gitu. Jadi karena sebenarnya lokasi Parapuar ini memang keunggulannya dia adalah view-nya dia yang bisa memberikan experience berbeda tentang Labuan Bajo dari atas ketinggian. Yang ini mungkin yang berbeda juga gitu ya, nggak pernah dirasakan oleh teman-teman ada di Labuan Bajo. Nah, hadirlah si piknik ini, dan kenapa formatnya piknik karena kita pengen bentuknya nyantai, yang sangat dekat dengan keluarga, dengan masyarakat, dan kemudian kita memberikan ruang untuk bisa melakukan menikmati pemandangan yang indah, tapi jangan lupa harus belanja. Jadi kita sengaja nggak boleh, tidak memperbolehkan untuk membawa makan dari luar, karena kita ingin mereka harus belanja dan melakukan transaksi dengan teman-teman UMKM yang sudah kita pilih juga untuk ada di kawasan seperti itu. Oke, jadi ini sepintas sudah dijelaskan ya, berarti ada atraksi-atraksi, kemudian ada juga bazar begitu UMKM ya yang ikut dalam kegiatan ini atau event tersebut. Betul. Oke, ini ada berapa banyak yang ikut dalam Parapuar ini ya, di Parapuar ini, event ini, piknik over the hills. Kemarin sih untuk teman-teman booth-nya yang kita undang ada 17, dengan memang kita pilih beragam-beragam untuk kita juga mengetes pasar juga ya, kira-kira minat pasar tuh kalau lagi piknik sukanya beli apa sih, belanjanya apa sih, berapa banyak belanjanya gitu kan. Satu, terus kemudian kita juga mengundang teman-teman penampil dari lokal seperti biasa, seperti band-band yang sering kita temuin kan di Labuan Bajo. Terus kemudian ada juga beberapa penampil stand up komedian yang dari tim Labuan Bajo juga, yang menurut kami juga itu memberikan nuansa yang berbeda juga. Nah, meskipun ada bintang tamu juga sih, tapi kan itu sebenarnya yang kita lihat adalah nuansa kebersamaan dan guyupnya sama-sama nongkrong-nongkrong gitu kan di atas bukit. Nah, itu sebenarnya yang kita ingin coba, apakah masyarakat Labuan Bajo suka ya dengan gaya paket wisata atau event yang modelnya seperti ini gitu. Oke, sementara UMKM yang terlibat ini berapa banyak?
17 kemarin. 17 ya UMKM. Ini, Mhm mhm. apakah dilakukan, seperti seleksi begitu atau seperti apa Mbak Sana? Kalau memang kita memilih sih, karena kan kita harus Mhm, memilih yang, jualnya tidak sama, kemudian yang oke, kira-kira, bervariasi tadi ya? itu ya, Mhm bervariasi dan apakah cocok dengan konteks piknik tadi itu sendiri. Dan memang kita mhm lihat emang hal yang berbeda ya dari kalau yang UMKM biasanya yang di-booth yang lainnya misalkan, marketnya adalah lebih banyak ke, meeting atau mungkin ke mhm. wisman yang lewat misalkan. Nah ini mungkin lebih banyak untuk market untuk nongkrong, jadi pilihannya juga berbeda seperti itu. Tapi ini kita masih terus melakukan apa ya, evaluasi dan, kan kita dapat feedback form juga nih buat masyarakat juga kan yang datang, jadi kita langsung Mhm dapat banyak masukan dan kami pikir bagus sih. Jadi karena ke depannya kita akan lakukan rutin terus ya tentang kegiatan ini, seperti itu. Masukan seperti apa yang, diterima oleh BPO LBF, setelah pasca Mhm begitu mhm. kegiatan ini? Macam-macam sih, kayak misalkan, Mhm, ingin makanannya lebih variasi lagi gitu, padahal udah banyak tapi mau lebih variasi, oke kita akan cari lagi alternatif yang lain. Terus heeh, kayak misalkan, apa, pengen ada tambahan kegiatan-kegiatan lagi atau penampil-penampil yang berbeda lagi, karena kan kemarin mhm, kan kita berikan panggung buat stand up comedian itu kan sebenarnya kayak mereka kayak, "Oh ada ya di Labuan Bajo ya komunitas ini," yang gitu-gitu. Jadi itu yang juga mhm. kita, dapat dan juga masukan misalkan, ingin jalannya dirapihin lagi dan lain-lainnya dan itu pasti kita akan tindak lanjuti, gitu. Oke, di awal tadi kami sudah memaparkan data yang, kami terima begitu ya, bahwa ada Mhm, 1.037 pengunjung, dalam event tersebut. mhm. Ini, lebih banyak ke pengunjung lokal ataukah mancanegara ini di Labuan Bajo kemarin? Ada dua-duanya sih. Jadi, Mhm kebetulan kita juga dapat dari mancanegara yang datang, mhm, sempet ngobrol-ngobrol juga tahu dari mana dan lain-lainnya. Kita kan sekalian tes wawasan juga ya, iya, kembali lagi. mhm Kemudian ada juga yang dari lokal dan yang lokal ini yang menarik juga, lebih diverse ya, komunitasnya. Jadi, apa, dari keluarga yang paling banyak yang aku lihat, terus kemudian dari komunitas guru, pendidikan. Jadi kayak menarik sekali ada segmen-segmen yang, melihat dan mengetahui kegiatan ini dengan, network-nya mereka masing-masing. Nah, itu juga bagian yang kita pelajari, oh dari mana mereka dengar tentang, mhm. Picnic Over the Hill ini. Ternyata memang banyak yang diajak-ajak, kemudian banyak yang tahu dari temennya dan lain-lainnya. Jadi, Mhm. word of mouth itu sangat ampuh sekali ya dalam kegiatan Picnic Over the Hill ini. Jadi kita tidak membuat publikasi yang besar-besaran dan seperti apa, tapi mereka datang ternyata gitu. Luar biasa ya, ini mulut gram begitu ya. Mhm. Efek dari mulut gram ini luar biasa. Oke Iya, Mbak teman Sana, geram. apakah kedepannya ini akan, lebih panjang lagi, durasi waktu begitu ya untuk, melaksanakan event yang sama ini? Kalau kemarin 2 hari ya, apakah ada rencana kedepannya bahwa akan dibuat sepekan begitu? Jadi gini, kan konsepnya itu adalah, Mhm, setelah ini setelah kita perbaiki beberapa hal, kita akan membuka si destinasi Parapon untuk bisa dikunjungi sepanjang minggu lah, jadi selalu bisa datang gitu ya, oke, dengan jam, kunjungnya tentunya dan, mhm ada beberapa, tarif parkir dan tiket masuk yang memang itu seperti di tempat lainnya gitu kan. Nah, mhm tapi untuk event-event yang berupa, pop up event-nya ini juga lagi kita pikirkan untuk bisa diadakan entah sebulan sekali atau seminggu sekali gitu ya, mhm tapi memang tidak dalam kemasan yang event yang langsung, 2 hari seperti ini, yang bentuknya 2 hari kayak gini mungkin nanti mhm, akan ada di beberapa kali, jadi biar nggak terlalu bosen. Kami juga melihatnya trennya memang Labuan Bajo ini mesti kita kasih yang berbeda lagi nih, mungkin udah terlalu bosen gitu kan kegiatan yang modelnya mhm, sama iya persis gitu kan, betul, konser 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 gitu. Mungkin mereka juga udah lelah dengan hal seperti ini, jadi kita coba cari biar nggak terlalu bosen dan ada alternatif yang lain. mmm, Dan kita juga bisa akan membuat kegiatan POTH ini dengan tema-tema yang, tematik gitu, jadi beda-beda. Misalkan kali mhm, ini, konsepnya adalah nge-jazz misalkan, besok misalkan ngedangdut lah atau ngapain gitu kan. Jadi, oke, tapi tetap yang kita lihat adalah bahwa, kami ingin si para perempuan ini menjadi salah satu, media untuk bisa memperkenalkan, karya-karya kreatifnya teman-teman yang ada di Labuan Bajo, yang itu masih banyak banget yang kita lagi terus gali dan kita ingin memperkenalkan mereka sehingga mereka juga bisa punya, ruang dan panggung-panggungnya lagi juga ke depan. oke. Jadi ini, tujuannya adalah memperkenalkan destinasi baru yang ada di Labuan Bajo, Parapuar begitu, Mbak Sana ya? Oke, Intinya itu, betul. oke. Nah,
Nah, dampak yang dirasakan begitu ya, pasca kegiatan ini piknik over the hill yang ada di Parapuar Labuan Bajo ini seperti apa Mbak Sanda melihatnya? Satu yang jelas kita langsung mendapatkan, masukan dari calon customer kita juga ke depan, yaitu masyarakat Labuan Bajo, wisatawan, Mhm, dan sekitarnya yang kira-kira akan bisa, mengunjungi secara berkala atau rutin gitu ya ke kawasan Parapuar, apa ekspektasi mereka, apa yang mhm. mereka mereka mood mereka, jadi kekuatannya si Parapuar itu sendiri. Kita udah dapat feedback banyak banget dari, survei yang udah kita sebarkan itu, terus kemudian kita juga, apa ya, melihat bahwa, oh ternyata ada format-format lain yang bisa, juga kita gunakan dalam, konsep Mmm, memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif, kemudian ya. memperkenalkan destinasi baru, memperkenalkan atraksi baru dengan komunitas yang lebih luas lagi. Dan tentunya kan juga ada, langsung ya direct direct impact seperti penjualan ke UMKM dan lain-lainnya gitu. Kemarin kan sekitar 20 jutaan hanya dalam 2 hari. Nah, kita bisa Wow, lihat, oh berarti orang belanja nih 10.000 sampai 20.000 per orang lah kira-kira seperti itu. mhm, Nah, kita lihat mereka belanjanya apa aja kira-kira ya, mana yang paling laku, mana yang, apa namanya, pengen tapi ternyata barangnya nggak ada misalkan yang gitu-gitu. Jadi, oke. senang sih jadi kayak riset bersama gitu, jadi dalam kegiatan yang pertama kemarin itu. Mhm. Jadi evaluasi ke depannya ini, berpijak dari kegiatan kemarin ya, Piknik Over the Hills begitu Mbak Sanda ya? Dan, tentunya nanti Iya, akan dengan konsep betul. yang berbeda, biar tidak boring begitu ya masyarakat dan juga pengunjung Labuan Bajo Biar begitu Mbak selalu Sanda? tunggu-tunggu deh kalau kita bikin Iya, acara, kira-kira gitu. dan RRI selalu siap untuk update begitu Mbak Sanda ya, dengan konsep yang Iya, berbeda. bener, selalu menyambut, keren banget lah. Oke deh. Baik, Mbak Sana, sebelum kita akhiri, apa yang menjadi harapan Mbak Sana ke depannya terhadap, para Labuan Bajo ini ya? Para Puar Labuan Bajo, silakan. Iya, Parapuar. Jadi, kami berharap kawasan ini bisa menjadi, kawasan yang, memberikan ruang dan menunjukkan prinsip-prinsip usaha berkelanjutan tentunya ya, satu inklusivitas tadi, Mhm. kemudian, keberlanjutan dalam kan kemarin juga saya lupa cerita, jadi di event Mhm. kita itu, kita juga membuat event yang low waste, karena kita memang juga, konsepnya adalah ada konsep waste management kerjasamanya dengan, teman-teman operator, sampah juga gitu ya, terus kemudian Oh kita juga iya. sengaja menunjukkan bahwa oke kalau ada sampah dibuang ke sini nanti akan diproses dan akan diolah kembali dan ada edukasinya juga gitu. Betapa Mhm. Labuan Bajo ini memang dengan ada wisatawan maka dia akan darurat sampah juga gitu, makanya kita mesti segera antisipasi. Nah, saya berharap sekali bahwa Parapuar bisa menjadi, tempat untuk hal-hal seperti itu gitu ya, menjadi tempat Mhm. kita untuk, belajar bagaimana melakukan pariwisata yang ramah lingkungan, terus kemudian dapat, happy-nya juga karena Iya. bisa, terfasilitasi, untuk kebutuhan apa, jalan-jalannya, dapat suasana yang menyenangkan dan yang berbeda, dapat healing-nya lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Nah, Mhm. dan tentunya ke depan ketika nanti akan, dilanjutkan pembangunan, nanti ada mungkin ada hotel-hotel, ada mungkin, apa namanya, tempat-tempat atraksi baru, ada mini zoo lah, ada hutan menyala dan lain-lainnya. Terus Wow, keren. kemudian nanti ada aktivitas jogging track dan lain-lain. Jadi saya berharap bahwa si Parapuar ini, dia benar-benar menjadi kawasan yang bisa membantu Labuan Bajo menjadi destinasi yang lebih baik lagi gitu, karena ada Mhm. alternatif destinasi, kemudian ada, apa namanya, ada experience yang berbeda yang di dalam hutan gitu kan, eee, Mhm. belum lagi bahwa kan Parapor ini kita juga hanya bangun mungkin sekitar 17 sampai 20%-an lah kira-kira gitu ya, karena sisanya kita Oke. pengen tetap bagian menjadi hutan dalam ketinggian, hutan kotanya Labuan Bajo seperti itu. Jadi saya pikir, apa ya, Labuan Bajo tidak hanya tentang laut sekarang, tidak hanya tentang pantai, Mhm. tapi juga tentang, perbukitan, Bukit ya? pergunungan, Mhm. hutan, dan juga view dari atas seperti itu. Oke, keren ini. Mbak Sana, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Sukses untuk giat Sama-sama. pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi.